Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa bisnis. Eh, Anggota-anggota saya yaitu saya sendiri, Salsabila Kusumaningrum. Saya Abia Sylvia Putri Kartika. Saya Farah Hanifah Rosadi. Saya Widianti Rahayu. Oke, langsung aja materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu penyelesaian sengketa bisnis. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada di luar pengadilan atau yang disebut juga dengan non-litigasi dan juga negosiasi dalam mediasi atau disebut juga dengan litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis dengan cara non-litigasi atau yang disebut juga dengan extraordinary court, yaitu salah satu jalur yang dapat ditempuh adalah jalur non-litigasi atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan tetap memegang mekanisme yang hidup dalam masyarakat seperti diantaranya ada musyawarah, kekeluargaan, perdamaian, dan juga penyelesaian secara adat. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau yang kita sebut juga dengan arbitrase tetap diperbolehkan. Lalu yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka 10 dinyatakan alternatif penyelesaian perkara atau yang disebut juga dengan alternatif dispute resolution adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh beberapa pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau juga penilaian para ahli. Selanjutnya ada 4 cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan atau biasa disebut non-litigasi extraordinary court. Yang pertama ada negosiasi, yaitu proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa. Cara ini lebih mudah untuk dilakukan karena negosiasi hanya dilakukan kepada mereka yang bersengketa dan tidak ada campur tangan pihak ketiga, sehingga penyelesaiannya dilakukan bersama-sama. Yang kedua ada mediasi, yaitu proses pemecahan masalah antar pihak yang bersengketa dengan menunjuk orang ketiga untuk melakukan mediasi yang tidak memihak kedua belah pihak, melainkan bekerja sama untuk memecahkan permasalahan bersama-sama, serta tidak boleh mengambil keputusan terhadap persoalan sengketa yang terjadi. Yang ketiga ada konsiliasi, yaitu proses ketika para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sengketanya, tetapi pihak ketiga sebagai pihak yang netral dapat memberikan usulan terhadap penyelesaian sengketa kepada kedua belah pihak. Dan yang terakhir ada arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan kepada pihak yang netral atau biasa disebut sebagai arbiter, yang pada hakikatnya adalah hakim swasta yang bisa mempunyai kompetensi atau wewenang dalam memberikan putusan sengketa yang terjadi, dan bersifat final and binding. Lalu berikutnya ada juga penyelesaian sengketa bisnis secara litigasi atau ordinary court, yaitu penyelesaian jalur secara litigasi ini merupakan the last resort atau ultimum remedium, yaitu upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara perdamaian atau secara kekeluargaan tidak mendapatkan titik temu sehingga pengadilanlah yang menjadi penyelesaian sengketa terakhir. Jadi ketika tidak dapat diselesaikan secara non-litigasi, maka jalur yang dapat ditempuh adalah jalur litigasi ini, yaitu membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum. Nah, penyelesaian sengketa bisnis secara litigasi ini ada dua. Yang pertama yaitu arbitrase. Nah, arbitrase ini dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa non-litigasi.
Akan tetapi juga dapat disebut sebagai litigasi karena hukum acara arbitrasi ini sama seperti hukum acara dalam pengadilan dan putusannya sama seperti pengadilan yang bersifat final atau binding. Nah, lembaga arbitrasi ini contohnya ada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI, terus yang kedua ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI, yang ketiga ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Bayarnas, dan yang keempat ada Panitia Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia atau P3BI. Terus yang kedua itu ada pengadilan. Kalau pengadilan itu merupakan penyelesaian sengketa terakhir setelah proses di luar pengadilan tidak menemui titik temu. Sistem putusan hakim itu ada dua, ada sistem civil law sama sistem common law. Kalau civil law itu hakim harus sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kalau common law itu hakim menjatuhkan putusan tidak hanya melihat dari aturan undang-undang yang ditetapkan, tetapi juga berdasarkan aspek-aspek kesosialannya. Arbitrasi asing menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrasi asing, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan dan menetapkan bahwa tata cara mengeksekusi putusan arbitrasi asing itu yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrasi asing ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu yang dimaksud dengan putusan arbitrasi asing ini adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia ataupun putusan suatu badan arbitrase menurut ketentuan hukum yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Kepres nomor 34 tahun 1981, Lembaran Negara tahun 1981, nomor 40 tanggal 5 Agustus 1981. Lalu putusan arbitrasi asing ini hanya diakui serta dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat. Yang pertama yaitu apabila arbitrasi ini bersama-sama dengan negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan arbitrasi asing. Lalu yang kedua yaitu putusan-putusan ini terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang. Lalu yang ketiga yaitu dilaksanakan hanya karena tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Lalu selanjutnya ada video. Tanpa kita sadari, LJK atau Lembaga Jasa Keuangan berperan penting di banyak aspek di kehidupan kita. Misalnya, dalam hal menabung, mencicil rumah, kendaraan, mendapatkan pinjaman usaha, dan masih banyak lagi. Dengan kata lain, kita adalah konsumen LJK. Dalam perjalanannya, kita dan LJK bisa saja dihadapkan pada sebuah sengketa. Apabila tidak bisa diselesaikan di tingkat internal LJK, sengketa dapat diselesaikan melalui LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. LAPS adalah sebuah mekanisme pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses melalui telepon, email, surat, dan fax. Cepat dan murah. Tidak memihak. Dengan ditunjang SDM yang ahli dan berpengalaman di sektor jasa keuangan seperti perbankan, perasuransian, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan dan pegadaian, penjaminan. LAPS memberikan layanan mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Permohonan dilampiri dengan fotokopi identitas, kronologis kejadian, dokumen pendukung. Para pihak wajib menempuh mediasi terlebih dahulu. Pada proses mediasi, mediator memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Para pihak memberikan segala dokumen dan informasi kepada mediator untuk kemudian mengidentifikasi masalah secara bersama-sama. Setelah itu, mediator berupaya membantu para pihak dalam menyusun opsi penyelesaian sengketa. Apabila para pihak bersepakat, keduanya menandatangani akte perdamaian.
Namun, apabila tidak terjadi kesepakatan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara adjudikasi atau arbitrase. Pada proses adjudikasi dan arbitrase, para pihak sama-sama menunjuk pihak ketiga untuk memberikan putusan. Sedangkan perbedaannya terletak pada beberapa hal, antara lain, besar nilai gugatan, dan tingkat kompleksitas sengketa. Pada proses adjudikasi atau arbitrase, para pihak berhak mengajukan bukti-bukti, memberikan keterangan, serta menghadirkan saksi dan ahli. Proses adjudikasi atau arbitrase sama-sama menghasilkan sebuah putusan. Perbedaannya, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Para pihak wajib melaksanakannya, namun tidak untuk adjudikasi. Putusan adjudikasi bersifat final dan mengikat apabila konsumen menerima putusan adjudikator. Pelaksanaan akte perdamaian mediasi, putusan adjudikasi, ataupun putusan arbitrase diawasi secara intensif oleh LAPS. Pokoknya ada LAPS sengketa beres. Tanpa kita sadari, Demikian penjelasan sengketa bisnis dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.